Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim Firdaus, Eskom MT. Saat ini saya bertugas sebagai dosen tetap di program studi D3 Teknik Informatika, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Politeknik Negeri Bandung. Pada video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2024. Dalam bidang pengajaran, selain ditugaskan mengampu mata kuliah di program studi D3 Teknik Informatika, saya juga ditugaskan mengampu beberapa mata kuliah di program studi Sarjana Terapan Teknik Informatika pada jurusan yang sama. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program Sarjana Terapan Teknik Informatika, yaitu mata kuliah pengembangan web. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keilmuan dan keterampilan dan termasuk juga mata kuliah inti program studi. Memiliki kode MK 21TI 3005, mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dalam mengembangkan situs web secara menyeluruh. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS, di mana 2 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktik. 1 SKS tatap muka untuk teori dilaksanakan selama 50 menit, sedangkan 1 SKS tatap muka untuk praktikum dilaksanakan selama 170 menit. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah teori dan praktik dilakukan pada jadwal yang terpisah, dan saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah praktikum pengembangan web. Proses pembelajaran di mata kuliah ini mencakup seluruh siklus pengembangan web, dimulai dari tahap analisis, desain aplikasi web, desain database, implementasi, hingga tahap testing secara sederhana, dan diakhiri dengan proses deployment ke server. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam mengimplementasikan pemrograman secara kolaboratif dengan menggunakan teknik dan teknologi yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang nyata. Sehingga, mata kuliah ini tidak mempelajari secara khusus bahasa pemrograman tertentu, tetapi lebih fokus pada bagaimana permasalahan nyata yang diberikan dapat diselesaikan melalui pengembangan web yang dikerjakan. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan ini adalah, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan desain antarmuka ke dalam bentuk kode HTML. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan JavaScript. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami berbagai macam framework untuk back-end dan front-end serta mampu memilih dan menerapkannya pada kasus yang diberikan. Yang keempat, mampu membangun aplikasi berbasis web mulai dari analisis, desain, sampai implementasi dalam bentuk kode program, baik dalam bentuk back-end maupun front-end. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan progressive web application pada kasus yang diberikan. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan pengujian website dari proyek yang dikembangkan. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan proses pemasangan aplikasi atau proses deployment ke server. Untuk mencapai kompetensi mahasiswa agar sesuai dengan yang diharapkan, maka pada mata kuliah praktikum ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana cara membuat desain web statis menggunakan HTML5 dan CSS3 dengan memperhatikan prinsip desain web yang baik. Selanjutnya, mahasiswa akan dibekali juga pemahaman dan implementasi manajemen kode menggunakan Tools Version Control System. Nanti pada bagian selanjutnya akan diperlihatkan sampel video interaksi dengan mahasiswa saat pembelajaran di kelas untuk pembahasan materi ini. Lalu, materi selanjutnya, mahasiswa akan belajar fundamental JavaScript atau sering disebut juga vanilla JavaScript. Materi ini sangat penting bagi mahasiswa, terlebih framework saat ini menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrogramannya. Selanjutnya, mahasiswa akan diperkenalkan juga dengan jenis-jenis framework untuk back-end dan front-end yang tren saat ini, termasuk bagaimana cara menentukan framework yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mengerjakan tugas besar membuat sebuah aplikasi dengan kasus yang nyata.
Sehingga sebagai bekalnya, pada mata kuliah ini akan dibahas juga terkait dengan bagaimana cara melakukan analisis dan desain dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Setelah itu, mahasiswa akan melakukan implementasi kode program dengan menggunakan framework back-end dan front-end yang tepat. Untuk memastikan web yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, mahasiswa akan belajar juga tentang metode pengujian website yang umum dilakukan. Adapun pembelajaran yang lebih spesifik terkait dengan pengujian akan diperdalam pada mata kuliah software testing. Mahasiswa juga akan belajar secara praktik bagaimana cara deployment dari web yang dikembangkan menggunakan Docker pada sebuah server. Terakhir, mahasiswa juga akan dikenalkan dengan progressive web application dan seperti apa potensi penerapannya pada web yang dikembangkan sebelumnya. Semua materi yang telah disebutkan tadi akan dilaksanakan dalam perkuliahan selama 14 pertemuan secara tatap muka di kelas. Untuk memperkaya portofolio mahasiswa, setiap tugas atau proyek yang dikerjakan mahasiswa pada mata kuliah ini, mahasiswa wajib mendokumentasikannya pada akun GitHub-nya masing-masing atau secara berkelompok. Nantinya, portofolio tersebut akan dijadikan salah satu poin penilaian di mata kuliah ini selain evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Untuk menghidupkan budaya diskusi dan saling berbagi pengalaman selama pengerjaan proyek, mahasiswa dan dosen menggunakan Discord sebagai media komunikasi bersama. Selanjutnya, seperti yang sudah kita ketahui, teknologi web termasuk menjadi salah satu teknologi yang sangat cepat perkembangannya, baik dari sisi keilmuan, teknik, maupun toolsnya. Sehingga setiap tahun mata kuliah ini perlu melakukan penyesuaian, terutama dalam hal metode pembelajarannya, agar lebih menggambarkan kondisi real di industri. Saat ini, metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah praktikum ini adalah project-based learning. Project-based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana mahasiswa belajar melalui pengerjaan proyek-proyek yang nyata dan relevan dengan kehidupan mereka. Pendekatan ini menekankan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan aplikatif, di mana siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan saja, tetapi juga keterampilan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan materi pembelajaran. Project-based learning diterapkan pada mata kuliah ini dengan menyajikan 3 pilihan topik dengan kompleksitas yang berbeda, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Seluruh topik ini akan diambil dari kasus nyata, berupa permintaan dari internal kampus maupun eksternal kampus, baik dari industri maupun non-industri. Namun, jika tidak ada, kasus akan digali dari permasalahan terdekat yang dialami oleh mahasiswa. Kompleksitas ini ditentukan dari kerumitan masalah, atau teknologi yang semakin rumit, atau kelengkapan dari spesifikasi web yang diharapkan. Tujuan pemisahan kompleksitas ini agar mahasiswa dapat menyesuaikan kemampuannya dengan topik yang tersedia. Sehingga pada intinya, mahasiswa mampu mengalami seluruh proses dalam pengembangan web dengan kompleksitas yang berbeda-beda, tanpa terkendala dengan beberapa materi yang mungkin akan menjadi batu sandungan mahasiswa ketika belajar di mata kuliah ini. Setelah topik ditentukan, selanjutnya mahasiswa secara berkelompok yang beranggotakan maksimal 4 orang akan mengerjakan proyek tersebut dengan mengikuti metode pengembangan perangkat lunak tertentu. Saat ini yang biasa dilakukan adalah metode Agile dengan pendekatan Scrum. Dalam mengerjakan topik ini, setiap kelompok sebetulnya dibebaskan untuk menentukan metode pemecahan masalahnya. Setidaknya memiliki proses identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selama proses pembelajaran, dosen lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Namun, di beberapa kesempatan, dosen juga akan memberikan materi inisiasi yang memang dibutuhkan sebagai modal untuk mengerjakan proyek. Contoh materi inisiasi akan diperlihatkan pada interaksi dosen dengan mahasiswa saat materi inisiasi pengenalan Git pada video ini. Selain itu, dosen berperan juga sebagai evaluator untuk memastikan proyek yang dikerjakan sesuai dengan rencana dan terjamin keberlanjutannya. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mahasiswa, sistem penilaian pada mata kuliah ini dilakukan berdasarkan capaian individu dan kelompok dengan basis penilaian yang pertama, aktivitas partisipatif mahasiswa dalam mengerjakan proyek dengan bobot 10%, hasil proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa dengan bobot 40%, dan pemahaman kognitif atau pengetahuan dengan bobot 50%. Aktivitas partisipatif dinilai dari kontribusi mahasiswa dalam mengerjakan proyek yang dilihat dari pengakuan masing-masing anggota tim
terhadap kontribusinya sendiri. Kemudian dosen akan mengonfirmasinya dengan melihat kontribusi di akun GitHub-nya. Hasil proyek dinilai berdasarkan aktivitasnya di kelompok dengan rubrik penilaian secara khusus untuk menilai proses pengembangan serta luaran proyek yang dikerjakan. Pemahaman kognitif mahasiswa dinilai secara individu yang dilihat dari penugasan mandiri, penyelesaian job sheet praktikum, serta hasil evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Berikutnya, saya akan memperlihatkan tayangan interaksi pembelajaran dengan mahasiswa yang akan membahas materi inisiasi pengenalan Git di pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semuanya sehat? Oke, jadi sekarang kita masuk ke pertemuan kedua ya. Jadi di pertemuan pertama kemarin kita sudah melakukan introduction terkait dengan mata kuliah ini ya, yaitu mata kuliah pengembangan web. Ya, pengembangan web ini menjadi salah satu mata kuliah yang sangat penting bagi kalian ya, terutama untuk jenjang D4, di mana sekarang di dunia industri terutama itu sangat membutuhkan terkait dengan kompetensi untuk membuat sebuah website ya, dengan teknologi-teknologi yang mungkin setiap waktu itu terus berubah ya, sehingga nanti fokusnya ke depan yang akan kita bahas di mata kuliah pengembangan web ini tidak hanya terkait dengan item teknologinya saja ya, tapi secara core apa yang harus kalian kuasai sehingga ketika ada teknologi yang baru itu kalian bisa mengikutinya dengan mudah gitu ya, tanpa harus kelabakan ya, karena yang kalian kuasai hanya terkait dengan teknologi itu saja gitu ya. Oke, nah selanjutnya di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari terkait dengan teknologi stack yang akan kita kembangkan untuk tahun ini ya. Tapi tidak terbatas hanya dengan teknologi stack yang ini saja ya. Nantinya kalian akan mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan atau requirement yang nanti akan jadi case project di mata kuliah ini. Jadi saya sedikit ulas bahwa di mata kuliah ini ya, di pertemuan pertama kemarin sudah saya coba singgung bahwa mata kuliah ini akan menggunakan metode project based learning. Jadi nanti kalian diberikan sebuah kasus, kemudian kalian mengerjakan sesuai dengan teknologi apa yang tepatnya gitu ya. Baru nanti kalian akan mendalami secara detail apa saja yang kalau kalian pahami dan kerjakan. Dia tidak menutup kemungkinan nanti banyak disiplin ilmu baru yang kalian harus pelajari untuk bisa menyelesaikan proyek yang nanti diberikan. Nah, tapi ketika misalnya kalian bekerja secara berembuk gitu ya, pernah nggak kalian misalnya merasakan kondisi, oh file saya udah ngerjain yang halaman ini kok, tapi kenapa di halaman ini jadi menghilang, gitu ya? Atau tiba-tiba menghilang atau tiba-tiba tergantikan oleh orang yang lain gitu ya, sehingga apa yang kalian sudah kerjakan itu jadi acak-acakan lagi gitu ya. Nah itu jadi salah satu concern yang nanti kalian harus bisa selesaikan dalam pengerjaan proyek khususnya di mata kuliah ini. Pada pertemuan hari ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana kalian bisa memaintain itu, sehingga tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu melakukan instalasi Git pada komputer atau pada laptop sesuai dengan panduan. Jadi Git itu apa? Nanti kita akan coba sampaikan. Mahasiswa mampu menggunakan command pada Git untuk membuat, menambah, mengubah, dan menghapus file tanpa terjadi konflik. Nah ini isu konflik ini yang sangat penting yang harus kalian pecahkan nanti. Nah referensi yang akan kita gunakan untuk mata kuliah ini nanti kalian akan diberikan modul ya sambil nanti praktikum untuk terkait dengan pengenalan Git itu seperti apa. Dan referensi yang lainnya kalian bisa akses misalnya contohnya di Decoding atau di website resminya untuk yang Git di sini. Nanti untuk downloadnya kalian akan ambil dari sini. Nah, apa saja yang akan dilakukan di praktikum ini? Gitu ya. Yang pertama nanti saya akan melakukan demonstrasi ya, gimana sih penggunaan Git yang setidaknya bisa membantu Anda untuk mengerjakan proyek secara berkelompok gitu ya. Dan juga nanti kalian akan dipandu juga untuk mengerjakan, untuk mengikuti langkah-langkah yang sama dengan job sheet yang nanti saya akan bagikan ya. Nanti job sheetnya saya akan kirimkan ke WhatsApp grup, dan nanti saya minta untuk 2 orang ke depan untuk bisa mendemonstrasikan terkait dengan job sheet yang sudah dikerjakannya. Jadi secara step by step nanti silahkan kalian ikuti. Nanti kita diskusi di sana ya, apa saja yang menjadi kendalanya dari proses instalasi sampai pengerjaannya. Dan yang terakhir nanti saya akan coba cek ya, apakah sudah sesuai dengan daftar tiliknya atau tidak. Nanti di dalam job sheet itu sudah disediakan juga daftar tiliknya. Jadi kalian nanti bisa ikuti terkait dengan apa saja yang harus kalian siapkan dalam praktikum hari ini. Gitu ya. Selanjutnya.
Nah, sebetulnya apa itu VCS atau Vector Control System? Jadi pada dasarnya kalau misalnya metodenya mekanismenya mekanisme tradisional, artinya kalian mengerjakan kode itu ya biasa aja gitu ya, tanpa menggunakan maintenance. Kalau atau misalnya kalian ketika tingkat pertama ya, kalian membuat project secara dengan temannya berdua atau bertiga, ya biasanya ya hanya kirim-kiriman saja gitu ya. Tapi kalau dengan version control system itu sudah ada penyedianya. Nah, salah satunya itu menggunakan Git gitu ya. Nah, kalau di Git itu nanti di local development gitu ya. Nah, di local development itu kalian yaitu eh, tempat area kerja kalian di lokal ya. Tapi ketika misalnya kalian nanti berbagi dengan teman-temannya yang lain, dengan timnya yang lain, itu ada penyimpanannya yang disebut dengan Git repo gitu ya. Repositorinya disimpan di sini. Sehingga kalau misalnya ada ada tiga orang yang mengerjakan satu project, kemudian salah satu resign, ya biarin aja gitu. Karena kode sumbernya dari sini. Orang yang baru ya tinggal melakukan proses Git nge-pull atau dia kalau misalnya sudah ada fitur yang kalian kerjakan ya di-push lagi. Jadi semuanya terkontrol di sini. Gitu ya. Nah, kemudian kalian bisa memanfaatkan beberapa mekanisme environment. Seperti misalnya ada yang disebut dengan staging server yang tadi saya sampaikan. Atau misalnya nanti ingin menggunakan production server. Ini sangat penting. Kenapa? Kalau misalnya kalian ngerjain di lokal aja, kemudian langsung up ke server, up ke production. Di lokal itu biasanya everything is fine gitu. Jalan biasa. Tapi ketika ke production, tiba-tiba jadi error. Pas klien nanya, oh kenapa error? Gak tahu ya, kalau di lokal saya mah ada jalan gitu. Itu kan alasan-alasan klasik para programmer ya. Gitu. Di lokal saya kan jalan, kenapa di sana nggak jalan gitu. Di repositorinya kan kita harus atur tuh. Mana yang untuk di lokal, mana untuk setiap orang, ada yang sifatnya branch, ada yang untuk di stagingnya, itu harus ada repositorinya. Untuk yang di main juga sama. Jadi jangan sampai nanti di sini yang terbaru, kemudian yang di sini juga kalian up untuk ke staging juga yang sudah baru. Di sini kan masih yang lama ya. Jadi nggak akan mengganggu proses di klien gitu. Ketika udah oke di sini, up, selesai gitu. Ya walaupun tidak semudah itu ya. Selesainya itu biasanya banyak hal yang biasanya dilakukan. Saya akan coba lakukan proses demonstrasi ya. Dari mulai persiapannya kayak gimana, melakukan install Git, kemudian membuat repository, menambahkan file, mengubah file, menghapus file, dan membatalkan perubahan. Gitu ya. Nanti saya akan coba demonstrasikan. Dan mohon diperhatikan nanti karena setelah saya lakukan demonstrasi, kalian akan diberikan job sheet untuk mengerjakan dan nanti akan dinilai untuk satu persatu. Tapi secara sampelnya nanti kita akan undi ya siapa orang yang beruntung untuk bisa presentasi ke depan. Oke, nah sekarang saya akan coba mendemonstrasikan ya bagaimana menggunakan Git. Tolong diperhatikan karena nanti setelah saya mendemonstrasikan, kalian akan mengikuti ya bagaimana menggunakan Git dan nanti akan dipandu dengan menggunakan job sheet yang saya akan share di WhatsApp group ya. Nah di sana juga nanti ada daftar tilik yang kalian bisa jadikan acuan untuk proses penilaiannya. Itu ya demo dari saya. Nah selanjutnya saya akan memperlihatkan dulu terkait dengan job sheet yang nanti akan kalian kerjakan. Nah, nanti ini filenya akan saya kirimkan di WhatsApp group ya. Tapi tolong perhatikan dulu untuk bagian ini ya. Di sini ada deskripsi terkait mata kuliah dan persiapan apa saja yang harus dilakukan ya. Di sini ada beberapa tahapan ya. Termasuk juga di sini ada key point yang harus kalian perhatikan. Biasanya hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika kalian melakukan praktikum ini biar tidak terlewat. Nah, nanti di sini silahkan kalian ikuti ya. Kemudian di bagian bawah itu setiap orang nanti harus mengisi ya terkait dengan daftar tiliknya. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang harus kalian perhatikan ya. Misalnya bagaimana kalian misal Gitnya berhasil atau tidak. Nah, ini kemampuan dasar yang harus dimiliki. Sebetulnya kalian bisa melakukan eksplorasi sendiri, tapi pada kenyataannya nanti kalian harus terbiasa karena di perusahaan, di industri itu biasanya sudah menggunakan penggunaan tools ini untuk pengerjaan proyeknya. Seperti itu ya. Jadi untuk selanjutnya silahkan ngecek dulu ya yang sudah dibuat dan nanti kalian bisa pelajari dulu. Oke, tadi saya sudah demonstrasikan ya bagaimana cara menggunakan Git ya dari mulai melakukan proses pembuatan repository, kemudian bagaimana menambahkan sebuah file, menginit yang pertama ya, kemudian melakukan proses commit dan push ya. Nah, selanjutnya silahkan saya sudah kirimkan ya ke WhatsApp group untuk job sheet
Ya, di sana juga ada daftar tilik untuk kalian jadikan referensi hal apa saja nanti akan dilakukan proses penilaian. Jadi setiap mahasiswa nanti akan dicek. Nah, nanti saya akan minta untuk 2 orang bisa maju ke depan ya, agar bisa mendemonstrasikan praktikum terkait dengan penggunaan Git. Silakan gimana, Yobel? Bisa didemonstrasikan? Baik Pak, dan juga teman-teman, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakan Git. Nah, sebelum bermain dengan Git, pastikan dulu Git-nya sudah terinstall ya, teman-teman. Bisa dicek lewat terminal, tulis saja Git. Nah, jika berhasil, maka tulis saja seperti ini, bakal ada bantuan cara memakai Git. Nah, selain Git, pastikan juga kalian sudah membuat akun di GitHub, dan juga pastikan kalian sudah membuat SSH key, di mana gunanya SSH key ini untuk memverifikasi commit yang kalian buat. Seperti di sini saya sudah membuat untuk Windows. Nah, jika sudah, kita langsung mencoba cara membuat repository. Sebelum bermain dengan Git-nya, pertama kalian buat dulu repositorinya untuk menyimpan program atau teks kalian. Di sini, di halaman github.com/new, kita bisa buat nama repositori yang kita inginkan. Misalkan, coba Git. Deskripsinya bisa diisi, bisa tidak. Dan ini ada pilihan public atau private. Kita private-kan dulu saja. Dan di sini ada readme, ada gitignore, dan license. Untuk sekarang kita kosongkan dulu dan kita langsung buat. Nah, jika berhasil, maka akan keluar halaman seperti ini, di mana bakal ada link github.com/nama user kalian, dan juga nama repositorinya. Nah, untuk membuat si repo ini ada di file lokal kalian, caranya kita akan melakukan cloning terlebih dahulu. Caranya, copy link SSH-nya, ada di sini. Lalu kalian pilih tempat di mana project kalian ada, atau repository kalian. Lalu kalian buka terminal di tempat direktori penyimpanan kalian. Dan jika kita lihat di sini, akan terlihat si tempat penyimpanannya, direktorinya. Nah, di sini kita langsung aja kita jalankan git clone, lalu linknya. Nah, saat proses cloning, kita tunggu dulu. Oh, maaf. Karena repository masih kosong, kita harus membuat file baru dulu. Nah, caranya, kita ikuti aja urutan yang ada di sini. Pertama, kita buat dulu file namanya readme. Kita bisa menggunakan VS Code. Kita lakukan perintah git init terlebih dahulu. Nah, di mana perintah git init ini akan membuat repository git kosong yang tanpa link remote-nya. Nah, link remote-nya itu apa? Yang tadi, link yang ada ini. Nah, lalu kita akan membuat tujuan dari git ini akan kemana. Nah, caranya dengan perintah git remote, add nama remote-nya apa. Ketika sudah, kalian dapat membuat file yang diinginkan. Misalkan coba git.txt. Nah, misalkan saya isi file ini dengan saya berhasil membuat GitHub. Nah, untuk membuat si file ini ada pada repository, kan di sini masih kosong nih. Nah, pertama kita akan melakukan proses commit terlebih dahulu. Caranya dengan perintah git add titik. Atau bisa diganti titiknya dengan coba git, tergantung kebutuhan. Perbedaannya dengan titik dan nama filenya langsung, kalau titik itu dia akan menambahkan semua file yang mau itu berubah, atau file baru, atau file dimodifikasi, itu akan ditambahkan secara sekaligus. Nah, jika langsung nama filenya, maka yang akan di staging file itu saja. Kita coba. Nah, seperti yang kita lihat sudah terstaging. Nah, jika sudah terstaging, maka kita bisa commit. Caranya dengan perintah git commit. Lalu kita berikan pesannya apa? Misalkan pesannya upload file coba git txt. Nah, karena saya belum konfigurasi username dan email saya akan konfigurasi terlebih dahulu. Lalu kita ulangi perintah commit yang tadi. Jika berhasil, maka akan terlihat log perubahan yang terjadi. Seperti yang kita lihat di sini, ada satu file yang berubah dan satu file yang masuk. Nah, yang masuk itu apa? File coba git tadi. Nah, walaupun sudah tercommit, tetapi di repositorinya dia belum ada. Jadi supaya perubahan yang ada pada laptop kita bisa masuk ke repositorinya, maka kita akan melakukan push terlebih dahulu. Caranya tinggal lakukan git push origin itu nama remote-nya,
dan di branch apa. Jika kita lihat di sini, nama branch-nya itu main. Kita tuliskan main. Kita tunggu sebentar dan berhasil. Jika berhasil, maka kita dapat melihat bahwa pada lognya, kalau si git-nya itu menuliskan filenya pada repository. Dan kalau kita refresh, maka ada nama filenya, coba git.txt. Dan kita buka, maka ada tulisan yang telah kita buat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, nah tadi sudah didemonstrasikan ya oleh Yobel ya terkait dengan bagaimana bikin clone gitu ya, clone kemudian dari mulai membuat repository, kemudian menginit yang pertama dan juga sampai bisa menampilkan di repos ini ya. Nah di praktikumnya sebetulnya ada beberapa komen lagi ya yang harus nanti demonstrasikan, tapi nanti akan saya cek secara langsung. Nah tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu ya, apakah semuanya sudah selesai? Sudah, oke. Acungan tangan yang sudah. Alhamdulillah udah cukup banyak ya. Oke, jadi untuk praktikumnya untuk saat ini sudah selesai ya. Oke, alhamdulillah ya semuanya sudah melakukan aktivitas praktikum ya dan semuanya sudah selesai. Nah, jadi apa yang kesimpulan dari pertemuan untuk di Git ini ya? Jadi dalam pengembangan Git atau penggunaan Git ini, kalian bisa menggunakan operasi dasar seperti git init ya untuk menginisiat repository yang baru, kemudian ada git clone, kemudian ada git add ya untuk menambahkan file mana saja yang akan kita masukkan ke repository, kemudian ada git commit ya untuk melakukan proses mengcommit ya sebelum kalian melakukan proses push nanti ya. Dan kalian bisa menambahkan pesan. Ini pesan ini biasanya suka ada apa namanya format tertentu ya, tergantung dari si developernya mau seperti apa menuliskannya. Kemudian untuk mengecek statusnya bisa juga di restore ya, kalau misalnya ada beberapa hal yang kita ingin kembalikan dan juga kita bisa melihat lognya. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya nanti setelah istirahat ya, nanti kita akan masuk ke mission yang kedua ya. Jadi kalau untuk materi awal tadi hanya sebagai pemanasan saja ya, terkait dengan bagaimana sih menggunakan Git. Nah, nanti ada 3 jam lagi untuk masuk ke mission yang kedua. Sedikit saya overview apa yang akan nanti dikerjakan. Jadi, di mission yang kedua ini ya, nanti kalian akan membuat sebuah project untuk dengan menggunakan teknologi vanilla JavaScript ya, atau menggunakan bahasa vanilla JS ya, JavaScript yang murni lah gitu ya. Jadi kalau di mission pertama itu kalian sudah membuat styling box dan imitate web page. Nah, untuk yang mission 2 itu kalian akan membuat sebuah project ya. Projectnya apa nanti saya akan sampaikan dengan menggunakan vanilla JavaScript. Selanjutnya. Nah, apa yang akan kalian buat adalah kalian akan membuat aplikasi kasir dengan menggunakan vanilla JS. Jadi ada tampilan seperti ini difungsikan tapi sudah menggunakan JavaScript ya. Ini ya. Jadi nanti dalam setiap tampilannya itu kalian akan ada penambahan gitu ya. Penambahan jumlah atau jumlah barang yang akan dibelinya, kemudian diklik tambah barang nanti akan muncul ke cart gitu ya. Nah, itu gunakan vanilla JavaScript. Di halaman yang keduanya nanti kalian akan menampilkan proses seperti kalau modenya itu mode yang lain. Jadi boleh di pinggir atau boleh di bawah. Bebas saja kalian pilih ya. Gitu. Apa kriterianya? Nah, kriterianya adalah penggunaan struktur kontrolnya yang tepat ya. Itu sudah kalian pelajari di struktur data, kemudian di algoritma juga ada belajar penggunaan DOM, penggunaan event.js, pemanfaatan kelas, penerapan Git untuk manajemen kode program. Nah, ini yang tadi kita pelajari dan ini harus sudah terimplementasikan ya di project yang selanjutnya. Nah, challenge-nya nanti siapa yang bisa menampilkan struk. Gitu ya. Struknya bisa ditampilkan. Jadi setelah dimasuk barangnya dipesan, masuk ke cart, diklik simpan nanti muncul struknya. Nah, yang paling penting adalah tidak boleh copy paste hasil teman karena pasti bakal ketahuan deh ya. Gitu ya. Nah, ini overview yang nanti akan kita lakukan setelah istirahat. Jadi untuk pertemuan sampai sini kita cukup sekian. Terima kasih ya untuk bisa mengikuti aktivitas praktikum hari ini dengan baik dan mudah-mudahan semuanya bisa mengimplementasikan pada proyek-proyek yang selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.